Bab 3821-3825. Kuat pada level mereka. Kekuatan satu mata tidak terbatas, sebanding dengan kekuatan artefak kekaisaran dan perangkat transendental. Gui kemudian berkata, tangan, kaki, dan bahkan hati kaisar memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Kaisar kuning di zaman kuno, dunia Wei-Zhen, juga demikian. Daging dan darah kaisar kuning sudah cukup untuk membuat seorang penguasa dunia melompat menjadi master sejati. Tubuh kaisar kuning juga memiliki potensi tertinggi. Apakah kamu mengerti? Mu Yun mengangguk dan berkata, jika kamu mengatakannya, aku akan mengerti. Namun, ketika kaisar kuning terbunuh, dagingnya tidak dapat diawetkan. Diperkirakan mata atau tangannya, seperti kaisar Chang, berserakan di ombak. Sebagian besar dagingnya seharusnya rusak. Sayang sekali, Mu Yun berseru. Jika saya bisa menelannya, dapatkah saya menjadi alam penghubung surga, alam surga yang mencair, atau bahkan alam pemotongan surga dan alam penyegel surga? Setelah melihat Mu Yun, dia tersenyum dan tidak repot-repot menjawab. Mu Yun berkata lagi, Kaisar Chang dan Kaisar Kuning juga merupakan takdir dari Kaisar Sembilan Kehidupan. Dengan cara ini, mereka juga harus bisa membunuh. Dari Kaisar Chang ke Kaisar Kuning, dan kemudian ke Ye Xiaoyao. Kamu harus memiliki setidaknya 10 juta tahun kehidupan, terutama Kaisar Xiaoyao, yang memiliki 10 juta tahun kehidupan. Jika kamu berjuang keras dan langsung membakar, kamu punya untuk mendapatkan banyak kekuatan langit dan bumi. Bahkan ini bukanlah lawan Kaisar Ming. Pada saat yang sama, dia berkata lagi, perintah besar kehidupan, mungkin pada tingkat kaisar dan dewa, mungkin tidak ada kekuatan seperti itu. Petik 2 petik 2. Aku belum ingat detailnya, tapi itu harusnya cepat. Gui berkata dengan serius, saya punya banyak hal, tapi masih perlu diverifikasi. Mu Yun sangat bersemangat saat mendengar pidatonya. Ini adalah catatan sejarah kuno tentang berkendara. Sayangnya, tidak bisa dibuka setiap saat. Sekarang akhirnya bisa dibuka. Lagi pula, jika Anda ingat apa yang diketahui Ye Xiaoyao pada tahun-tahun itu, Mu Yun sangat yakin. Ini akan menjadi acara yang mendebarkan. Bahkan terkait dengan segala sesuatu di masa banjir dan kelaparan. Mengapa Kaisar Ming selalu ingin membunuh Kaisar Sembilan Kehidupan? Di mana Kaisar Sembilan Kehidupan dimulai? Ini saja sudah terlalu lama menyusahkan Mu Yun. Boom. Sekarang, di dalam magma, terdengar suara gemuruh. Melihat lahar memancar di kakinya, Gui berkata, tidak ada kecelakaan di sini. Seharusnya itu adalah sesuatu yang menyegel tubuh Kaisar Kuning. Saya akan mengeluarkannya untuk Anda. Satu kata jatuh, dan telapak tangan langsung tertekuk ke Mu Yun. Ah, ratapan sedih terdengar di seluruh negeri magma. Tubuh Mu Yun mundur dan telapak tangannya menutupi mata kirinya. Dia berdarah dan pergi saat ini. Saat ini, mata kiri muncul di tangan Gui. Mata Kaisar Chang menyatu denganmu. Kaisar Kuning disihir oleh Kaisar Ming dan bergandengan tangan dengan Kaisar Ming untuk membunuh Kaisar Chang. Mata langit Chang marah pada Kaisar Kuning. Aku akan menutup matamu terlebih dahulu untuk menyelamatkan kebencian ini dan merusak pikiranmu. Mendengar penjelasan Gui, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk melompat dan memarahi. Tidak bisakah kamu memberitahuku? Itu menyakitkan bagiku. Selanjutnya, lihat, pada saat ini, Gui memegang mata kiri Mu Yun dan melemparkan satu tangannya ke magma di bawah. Mata kanan Mu Yun yang hilang. Menatap saat ini, jika itu orang lain, Mu Yun akan menamparkan dan terbang. Boom saat berikutnya, magmanya berombak. Sosok Mu Yun He melonjak ke udara dalam sekejap. Saya bisa melihat magma itu tiba-tiba terkoyak. Mata kiri Mu Yun perlahan naik pada saat ini. Namun, di kebalikan dari mata kiri, ada juga mata. Mata kuning. Melihat adegan ini, Gui berkata dengan gembira, "Nak, kamu beruntung." Mata Kaisar Kuning. Mata Kaisar Kuning. Mu Yun menatap mata kuning itu saat ini. Pada saat ini, mata Kaisar Chang yang berwarna biru dan mata Kaisar Kuning yang berwarna tenda kuning saling berhadapan di kejauhan. Apa yang kamu lakukan selanjutnya?
Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Apa yang bisa kamu lakukan? Secara alami, itu adalah untuk menangkap mata Kaisar Kuning. Jika kamu menggabungkan dua mata, mata kiri dan mata kanan, satu mata ruang dan satu mata waktu, dan mengendalikan kekuatan waktu dan luar angkasa, wabahnya akan sangat besar. Mata Kaisar, kendalikan waktu. Mu Yun menatap dua mata yang berlawanan saat ini. Bagaimana cara menagihnya lagi? Mu Yun seperti orang bodoh sekarang. Dia tidak mengerti apapun. Saat ini, dia berkata dengan sabar, tunggu. Tunggu di sini dulu. Aku akan turun dan melihat. Kata-kata itu jatuh dan sosok itu menghilang. Mardan, Mu Yun belum mengatakan apapun. Guyi telah menghilang. Slot, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saya benar-benar tidak bisa menahannya. Pikirkan dengan jari-jarinya. Dia tahu apa yang telah dia lakukan. Mungkin itu adalah harta karun dari masa kelaparan. Mengandung semangat kelaparan dan dapat membantunya pulih. Orang ini kurang banyak bicara dan tidak suka mengomel sejak memasuki dunia Changlan. Jika Anda mendapatkan keuntungan, katakan pada diri sendiri bahwa dia pergi duluan dan tidak mempedulikannya. Mu Yun tidak pernah tahu berapa banyak barang baik yang dibawa Gui, dan dia tidak tahu di mana orang ini pulih. Mendominasi, atau gelar setingkat Kaisar Dewa. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di atas magma. Mata kirinya kosong, mata kanannya agak merah, dan nyerinya merah. 100 kaki di depannya, mata Kaisar Chang dan Kaisar Kuning saling berhadapan. Tunggu saja, Mu Yun tidak bisa berkata-kata. Di saat yang sama, di luar makam Kaisar Kuning, di depan gerbang istana besar, ratusan sosok telah berkumpul saat ini. Dan kemudian perhatikan baik-baik, ratusan sosok, di sekujur tubuh, diselimuti oleh nafas yang kuat. Setiap orang adalah penguasa dunia ini. Setiap orang yang muncul di alam Changlan yang tak terbatas adalah pria bertubuh besar yang akan menimbulkan getaran langit dan bumi. Saat ini, jika dilihat-lihat, ratusan orang yang mendominasi wilayah tersebut diklasifikasikan dan berasal dari berbagai kekuatan. Saat ini, jiwa berjas hitam panjang juga ada di tengah keramaian. Tapi jiwa itu gelap. Saat ini, ia tidak berada di depan. Di depannya, seorang pria berpakaian ungu dan hitam kurus dan berdiri di depan. Namanya Gunung Meteor Jiwa. Dia adalah penguasa klan jiwa yang kuat. Pada saat ini, Gunung Meteorit Jiwa menantikannya. Di sana, seni bela diri dari 6 kekuatan memiliki pijakan. Keluarga Xiao, Chu, Nangmong, Huang, Jun dan Tuoba semuanya telah tiba. Tapi mereka sangat cepat. Gunung Meteorit Jiwa tersenyum. Di depan Tetuba, seorang pria kekar berjalan keluar, tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa cepat kami, bagaimana kami bisa membandingkannya dengan Anda. Setidaknya kami berada di reruntuhan suci Xiao Yao, tapi klan jiwamu, klan naga ajaib darah, klan tulang, klan Kirin, dan klan Titan tidak lebih lambat dari kami. Perhatikan baik-baik, ada lebih dari 10 pasukan kelas 1 berkumpul di sini. Harus dikatakan, meski tidak banyak orang, namun momentumnya cukup kuat. Tuan Tuoba Sanjiao, saat ini, Kunan berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan adalah bahwa ada orang-orang di reruntuhan suci Xiao Yao. Ketika kami mengetahui beritanya, kami tiba dengan lambat. Ini adalah kecepatan lambatmu. Tetapi kami tidak dapat mengatakan kami, cepat. Begitu dia mengatakan ini, pria kekar itu mendengus. Pada saat menaiki pesawat, jiwanya gelap, wajahnya memutih, dan pandangannya agak redup. Tuoba Sanjiao berkata, Gunung Meteorit Jiwa, kalian keluarga jiwa, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan suci yang bebas dan tidak terkekang. Ini bukan surga ke-8, apalagi dunia jiwa. Meski wajahnya agak putih, dia tetap terlihat dingin dan serius. Dia bersenandung. Pencuri yang mencuri raja juga berani menggonggong. Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Tuoba Sanjiao, tetapi juga penguasa kuat dari beberapa negara lain. Semuanya tampak dingin dan mematikan. Pencuri raja, ini merupakan penghinaan terhadap 6 keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Xiao Yao masih hidup.
6 keluarga tersebut juga merupakan 6 keluarga dari keluarga Gongwei. Pendiri 6 keluarga adalah wali setia Ye Xiaoyao di masa lalu. Tetapi dengan kematian Ye Xiaoyao, Kaisar Manusia menghilang, Kaisar Qing dipenjara, dan 6 keluarga secara bertahap terpisah dari keluarga Ye dan menjadi kekuatan utama di reruntuhan suci Xiaoyao. Di dunia Changlan, ia juga merupakan kekuatan kelas 1 yang bisa dihitung. Meskipun tidak sebanding dengan pasukan kelas 1 teratas, ia tidak takut sama sekali. Namun, sebagai anak perusahaan dari keluarga Ye pada masa itu, sekarang dia setara dengan keluarga Ye, mengambil alih reruntuhan suci Xiaoyao, dan bahkan sedikit menekan keluarga Ye. Di Changlan, banyak orang menyebut mereka pencuri yang mencuri raja. Seorang pencuri yang mencuri kuasa Tuhan. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Ini sama saja dengan memukul wajah ke-6 keluarga tersebut. Di keluarga Xiao, pria berwajah muram itu berkata, Gunung Meteor Jiwa, putramu dari keluarga jiwa, sungguh sombong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup sampai hari ini. Gunung Meteorit Jiwa memandang Jiwa dan tampak dingin. Apakah orang-orang dari klan Jiwa mengatakan sesuatu yang salah? Meskipun saya tidak menyukai orang-orang dari klan Jiwa, generasi muda benar. Suara elegan terdengar saat ini. Di kejauhan, sekelompok orang datang satu demi satu saat ini. Ketika mereka melihat tim tersebut, orang-orang dari 6 keluarga terlihat tidak wajar. Saya melihat selusin orang di barisan itu. Sosok pertama, tampak berusia sekitar lebih dari 30 tahun, dengan sosok yang sangat indah, lekuk tubuh yang anggun dan penampilan yang cantik. Saat dia memimpin lebih dari selusin orang, seluruh tubuhnya juga memancarkan suasana yang megah. Para penguasa dari semua pihak yang hadir semuanya menghindari beberapa posisi. Si Meiyun, melihat wanita cantik itu, Gunung Meteorit Jiwa tersenyum dan berkata, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Aku tidak tahu bagaimana keadaan suamimu sekarang. Mendengar ini, wanita cantik itu tersenyum dan memandangi Gunung Meteorit Jiwa. Baru saja dikatakan, pidato generasi muda itu enak untuk didengarkan. Gunung Meteorit Jiwa, kata-katamu membuat orang merasa sangat kasar. Suara si Meiyun pelan dan nadanya tenang. Dia berkata, keberadaan Ye Zutian, Ye Wentian, dan Ye Futian masih belum diketahui. Kamu bertanya pada suamiku bagaimana keadaannya. Bukankah kamu hanya ingin tahu apakah suamiku pernah kembali? Aku bisa memberitahumu. Tidak. Saat ini, semua orang yang hadir tampak luar biasa. Si Meiyun, anggota keluarga Ye. Dia adalah kepala dari 3 kaisar dan istri Ye Kenlilite, anak tertua dari keluarga Ye. Saat ini, Gunung Meteor Jiwa terlihat tidak berubah. Di antara klan Ye, setelah kamu Xiaoyao meninggal, Kaisar Manusia menghilang, Kaisar Qing ditindas, dan 3 kaisar bertanggung jawab atas klan Ye, yang juga sangat kuat. Namun sebelum itu, ketiga kaisar, bersama dengan Mu Qingyu, bergegas menuju Kaisar Langit ke-9 Yuan. Dunia luar selalu percaya bahwa Mu Qingyu terluka parah, dan ketiga kaisar juga didorong ke dalam turbulensi ruang dan waktu, menghilang, dan kehidupan dan kematian mereka tidak diketahui. Namun, Mu Qingyu tiba-tiba muncul dan menjadi kaisar dewa. Semua orang memahami bahwa hilangnya apa yang disebut sebagai 3 kaisar kemungkinan besar tidak benar. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ketiga kaisar masih belum muncul di reruntuhan suci Xiaoyao, yang sebenarnya tidak diketahui. Selama bertahun-tahun, klan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao telah bertanggung jawab atas 3 istri dari 3 kaisar. Si Meiyun adalah salah satunya. Putra sulung Ye Xiaoyao benar. Sekarang dia juga salah satu tokoh keluarga Ye. Mereka yang hadir, seperti Gunung Meteorit Jiwa, Xiao Sansu dan Tuoba Sanjiao, semuanya adalah tokoh terkenal di keluarga pengaruhnya masing-masing. Dari segi kekuatan, mereka tidak terlalu takut pada si Meiyun, namun dari segi martabat, si Meiyun lebih kuat dari mereka. Dengan pikiran yang bengkok, jika kamu ingin mengetahui sesuatu tentang keluarga Ye, cobalah. Jangan bertanya-tanya, si Meiyun berkata sambil tersenyum, cobalah.
Apakah kamu tidak tahu apakah Ye Zutian dan ketiga saudara laki-lakinya masih di keluarga Ye? Di sisi Chu, seorang pria parubaya keluar dan berkata sambil tersenyum, "Si Meiyun, kamu terlalu banyak berpikir. Saya pikir gunung meteorit jiwa hanya bertanya. Tidak ada maksud lain." Si Meiyun memandang pria itu dan mengabaikannya. Antara Ye dan Liu, air sumur belum memenuhi sungai dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimanapun, keluarga Ye seperti kaisar, dan 6 keluarga adalah pangeran bawahan. Tapi sekarang, keluarga Ye, seperti 6 keluarga lainnya, semuanya adalah pangeran. Di hadapan keluarga-keluarga yang bangkit karena Ye Xiaoyao di masa lalu, kini mereka duduk sejajar dengan keluarga Ye. Tidak ada seorang pun yang bisa jujur dan acuh tak acuh. Apakah ini makam Kaisar Kuning? Si Meiyun berkata dengan lemah pada saat itu, tidak punya gaya, layak menjadi kaisar pertama di zaman kuno. Pada saat ini, keluarga naga ajaib darah, seorang lelaki tua dengan rambut berdarah, tersenyum dan berkata, pintu ini memiliki larangan. Saya khawatir kita perlu bersatu untuk membukanya. Semua kekuatan kelas 1 yang memimpin tim kali ini didominasi oleh Rong Tianjing. Dominasi ranah ketiga, di Wanji. Ranah ini cukup mengejutkan satu pihak. Memotong surga dan menutup surga secara alami lebih kuat, tetapi lingkungan dominan yang mencapai langkah ini jarang terlihat. Kalau begitu, ayo kirim Master Rong Tianjing untuk bertarung. Gunung meteorit jiwa juga terbuka saat ini. Di sini, selain 7 keluarga dan 7 pihak, ada orang-orang dari keluarga jiwa, keluarga naga ajaib darah, keluarga tulang, keluarga Kirin, keluarga Titan, dan Istana Dewa Es. Pemimpin Istana Es adalah seorang wanita berkulit putih. Penampilannya memang tidak mengejutkan, namun postur tubuhnya anggun dan mempesona. Suk Xiao, bukankah kamu juga ada di sini? Di mana orang-orangnya? Kata si Meiyun. Meskipun klan Ye memiliki hubungan buruk dengan 6 keluarga, ini bukanlah dunia surga. Setiap kekuatan kelas 1 memiliki hubungan yang buruk. Ia memiliki hubungan yang baik dengan Istana Es. Su Xiao adalah penguasa surga yang mencair di Istana Dewa Es. Saat ini, dia berkata, Ling Ling berangkat dari kota Xiaoyao sendirian untuk menemuiku, tapi sampai sekarang, belum ada kabar. Si Meiyun juga sedikit mengernyit saat ini. Kali ini, selain 7 keluarga di reruntuhan suci Xiaoyao, ada banyak kekuatan yang bergegas ke reruntuhan suci Xiaoyao. Tidak jarang kita melihat beberapa pelaku. Meskipun Leng Lingling berada di 10 tingkat teratas Hua Tianjing dan dekat dengan jalan 100 meter, sulit untuk melindungi dirinya sendiri jika dia bertemu dengan ahli Tong Tianjing atau bahkan Rong Tianjing. Dingin. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Ada kekurangan darah dari keluarga naga ajaib yang melelehkan darah. Saat ini, mereka juga berada di tengah keramaian. Saat ini, mereka berjalan keluar dan membungkukkan tangan dan berkata, saya melihat Leng Ling. Kekurangan darah. Saat ini, jiwa sedang dalam keadaan mabuk. Saat Nasau melihat pemandangan ini, dia langsung mengerti. Ada kekurangan darah. Di mana kamu melihat Ling Ling? Saat ini, dia tersenyum dan berkata, di sini, Leng Ling Ling dikejar oleh jiwa bersama seorang pemuda, dan saya baru saja bertemu dengannya. Pemuda itu tidak sederhana, menyebabkan fluktuasi spasial di sini, dan kami menemukannya di sini. Saat ini, jiwanya gelap dan wajahnya muram dan mengerikan. Ada kekurangan darah. Anda telah bergandengan tangan dengan saya untuk mengatasi Leng Ling. Apa gunanya Anda mengatakan ini sekarang? Jiwa itu gelap untuk dimarahi. Ini tidak bagus. Soldark berkata sambil tersenyum, saya suka melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri saya sendiri. Hubungan antara klan jiwa dan Istana Es tidak baik. Apalagi Leng Lingling belum mati. Begitu dia selamat, dia secara alami akan memberitahu Su Xiao tentang pengejarannya. Manfaatkan saja sekarang dan ucapkan secara langsung. Setidaknya itu bisa membuatmu sakit dan sakit. Ada kekurangan darah. Bagus. Su Xiao berkata dengan dingin pada saat itu. Karena kamu berani mengakuinya, kamu berani mati. Setelah minum sepatah kata pun, sosok Su Xiao menghilang dalam sekejap.
Dengan tepukan telapak tangan, gunung es langsung terfoto saat itu. Gunung meteorit jiwa dan keluarga naga ajaib darah melebur ke langit dan melesat dalam sekejap untuk menahan gunung es. Bang, saat ini, gunung es itu pecah, berubah menjadi bubuk dan runtuh seluruhnya. Suxiao tampak kedinginan saat ini. Gunung meteorit jiwa, darah ke laut, kamu juga mendengarnya. Su Xiao berteriak. Sekarang mereka sudah mengenalinya. Apakah mereka ingin aku memperlakukan istana es seolah-olah mereka tidak mengetahuinya? Saat ini, Sue Tonghai dan gunung meteorit jiwa tampak tak berdaya. Kekurangan darah dan kesuraman jiwa terlalu sembrono. Namun meski begitu, mereka juga merupakan kebanggaan keluarga masing-masing. Tentu saja, Suxiao tidak mungkin membunuh mereka di depan mereka. Saat ini, pemimpin keluarga Kirin, mengenakan jubah merah menyala keluar dan berkata sambil tersenyum, Suxiao, ada gunung meteor jiwa dan lautan darah. Kamu tidak dapat membunuh jiwa dan darah. Petik 2. Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dan memasuki istana kuno sebentar untuk mencari tahu apa yang terjadi? Pada saat itu, kamu tidak bisa mempunyai kesempatan. Setelah kalian berpisah, tidak mudah bagimu untuk berurusan dengan dua anak muda ini. Begitu kata-kata ini keluar, darah Tonghai dari keluarga naga ajaib darah mencibir, tanpa diduga keluarga Kirin, keluarga Fire Kirin, selalu menjadi Guang Wei buatan sendiri, dan juga bisa mengucapkan kata-kata ini. Huo Yancong, kamu benar-benar membuatku terkesan. Selain 7 keluarga yang hadir, keluarga jiwa, keluarga naga ajaib darah, keluarga tulang, keluarga Kirin api, keluarga Titan dan istana Dewa Es, inilah kekuatan kelas 1 yang terkenal di dunia Changlan, yang mana didistribusikan di 9 alam surga. Itu tidak relevan satu sama lain. Kontradiksi antara beberapa kekuatan memang ada, namun hubungan antara beberapa kekuatan tetap harmonis. Saat ini, satu sama lain juga menyembunyikan hantu. Namun, dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan, yang lebih kami inginkan sekarang adalah membuka istana kuno. Jika tidak, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak orang yang datang ke sini, dan mereka akan kehilangan kesempatan. Kami bertiga belas masing-masing mengirim Master Rong Tianjing untuk mencoba membuka pintu ini. Jika gagal, kami akan menambah lebih banyak orang. Pada saat ini, Xiao Sansu dari keluarga Xiao berkata lagi, kita harus sepakat bahwa ketika kita mendobrak pintu pada saat yang sama, kita harus berjalan berdampingan. Terlebih lagi, jika seseorang jahat, sisanya akan dibunuh bersama. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, semua orang yang hadir mengangguk. Saat ini, Su Xiao memandang orang-orang dari keluarga jiwa dan keluarga naga ajaib darah dan berkata dengan dingin, saya harap beberapa orang tidak mempermainkan mereka. Saat ini, orang-orang tidak peduli, dan mereka keluar satu demi satu, siap bekerja sama untuk mendobrak pintu. 13 Master Rong Tianjing sangat kuat. 5 langkah untuk mendominasi lingkungan. 5 langkah mentransformasikan langit, menghubungkan langit, meleburkan langit, memotong langit dan menutup langit, dari titik awal mendominasi jalan hingga akhir 10.000 meter. Setiap langkah besar merupakan transformasi yang utuh. Wilayah penutupan surga dan pemotongan surga adalah pilar dari setiap kekuatan kelas 1 di dunia yang bergejolak ini, yang sangat jarang terjadi. Dan biasanya yang paling kuat yang bisa kita sentuh adalah Rong Tianjing. Suxiao, Xiao Sansu, Tuoba Sanjiao, Sue Tonghai, Huo Yancong dan Si Meiyun semuanya ada di pasukan masing-masing dengan status yang relatif tinggi. Pada saat ini, 13 sosok keluar, dan 13 penguasa Rong Tianjing yang kuat menunjukkan napas mereka sendiri. Di belakang mereka, mereka yang mendominasi lingkungan satu persatu punya pandangan panas. Ketika kita menghadapi situasi mencairnya surga, kita tidak memiliki perlawanan. Keberadaan seperti itu juga merupakan tujuan mereka. Boom! Dalam sekejap, di langit dan bumi, suara ledakan dikeluarkan dalam sekejap. Di saat yang sama, istana Kaisar Kuning. Tubuh Muyun sedikit gemetar. Dia hanya merasa dunia seakan berguncang saat ini. Kekuatan ledakan yang sangat kuat. Muyun terkejut saat ini. Kekuatan ledakan ini
Meskipun berada di alam surga, tidak dapat dilepaskan ketika mencapai batas 100 meter avenue. Itu harus menjadi penguasa alam Tongtian atau bahkan alam Rongtian. Gui tua, jangan kembali. Gumam Muyun. Jika orang kuat yang menghubungkan surga dan melelehkan surga menemukan tempat ini, itu akan menjadi buruk. Pada saat ini, di depan Muyun, mata Kaisar Chang dan mata Kaisar Kuning selalu saling berhadapan. Namun, ketika ombak menyapu, konfrontasi mulai berubah. Kedua mata itu sepertinya memiliki spiritualitas. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba melintas menjadi dua pita dan datang ke Muyun dalam sekejap. Oh, hampir seketika. Pada saat ini, kedua mata itu berubah menjadi warna biru pucat dan kuning, dan langsung mengalir ke mata Muyun. Mata kirinya kosong, dan mata Kaisar bisa dengan mudah masuk. Namun di mata kanannya, Muyun masih memilikinya. Tapi tatapan mata Kaisar Kuning yang sombong tertuju pada saat itu. Pada saat ini, Muyun hanya merasa kepalanya akan pecah. Namun, saya belum melakukan apapun di Muyun. Pada saat ini, mata Kaisar Kuning tiba-tiba menyatu dengan mata kanannya, dan rasa sakit karena merobek jantung dan paru-paru memenuhi pikiran Muyun saat ini. Tapi ini belum berakhir. Saat mata Kaisar Kuning menelan mata kanan Muyun, mata Kaisar Chang sepertinya tidak menyukai mata Kaisar Kuning dan dengan keras kepala menolak mata kanannya. Mata Kaisar Kuning melahap mata kanan, sedangkan mata Kaisar Chang mengusir mata Kaisar Kuning. Pada saat ini, dua air mata darah mengalir di mata Muyun, dan kepalanya hampir seluruhnya terjepit dan pecah-pecah. Rasa sakitnya membuat Muyun tidak bisa bernapas. Pada saat ini, Muyun bahkan melihat dua sosok berdiri di depannya. Salah satu dari mereka, mengenakan seragam militer biru tua, berdiri dengan bangga. Sosoknya begitu kecil antara langit dan bumi, namun momentumnya seperti gunung besar di puncaknya. Orang lain, berkemeja kuning, juga berdiri di antara langit dan bumi, seperti sungai yang mengalir kembali, langit dan bumi berulang, menutupi dunia. Saat ini, mereka sedang berhadapan. Konfrontasi momentum. Pada saat ini, tubuh Muyun tampaknya telah menjadi medan konfrontasi antara keduanya, dan air dan api menyatu. Lambat laun, Muyun merasakan tubuh dan daya tahannya mencapai batasnya. Bahkan ketika dia mencapai keadaan dominan, tubuhnya beberapa kali lebih kuat, namun kedua momentum itu hampir menghancurkan tubuhnya. Pergilah. Dengan minuman sedikit, Muyun mengeluarkan gas darah di tubuhnya saat ini. Dalam sekejap, di kaki Muyun, pola Tai Chi muncul. Di belakang Muyun, sepasang mata muncul, satu hitam dan satu putih, kacau dan luas. Dengan mata, di belakang Muyun, sebuah gerbang muncul saat ini. Gerbang reinkarnasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Muyun membangunkan takdirnya, yaitu pintu kelahiran dan reinkarnasi. Namun kemudian, gerbang reinkarnasi muncul di mata kanan Muyun dan berhadapan dengan mata Kaisar Chang di mata kirinya. Namun kini, mata Kaisar Kuning telah menempati mata kanannya. Pintu reinkarnasi telah diperas dan dipadatkan lagi di belakang Muyun. Gerbang kuno dan sederhana tampak ilusi dan nyata. Pada saat ini, mata Kaisar Chang dan mata Kaisar Kuning langsung terdiam. Gerbang kuno reinkarnasi, seperti pola Tai Chi, berputar perlahan dan sepertinya menekan kemarahan dua mata. Waktu, secara bertahap menjadi tenang. Kisaran gemetar tubuh Muyun juga berhenti secara bertahap. Tidak lagi. Pada saat ini, Muyun tidak bisa merasakan matanya. Dan kesemutannya juga hilang. Namun, saat berikutnya, Muyun melihat sekeliling. Tapi dia merasa sekelilingnya luas dan gelap. Sinar cahaya tidak pernah ada. Apa yang sedang terjadi? Muyun tercengang. Matanya tidak bisa melihat seberkas cahaya pun. Tampaknya seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas saat ini. Sebagai upaya terakhir, Muyun harus mengandalkan kekuatan jiwanya untuk melihat-lihat. Posisinya tidak berubah. Kekuatan jiwa menunjukkan segala sesuatu di sekitar Anda lebih jelas daripada mata Anda. Setelah menjelajahi awan, saya yakin saya buta. Pada saat ini, pintu reinkarnasi muncul di belakang Anda dan berjalan perlahan. Muyun menutup pintu reinkarnasi. Saat ini,
Mata kiri dan kanannya masih belum ada gerakan, dan penglihatannya belum pulih. Tentu saja, hal ini tidak mempengaruhi pandangan sekelilingnya. Lagi pula, dalam keadaan ini, kamu hanya buta, dan jiwamu tidak terluka. Anda masih bisa mengandalkan kekuatan jiwa Anda untuk menampilkan segala sesuatu di sekitar Anda dalam pikiran Anda. Para dewa bertarung, dan para im menderita. Mu Yun tidak bisa berkata-kata saat ini. Mata Kaisar Kuning dan mata Kaisar Kuning jelas bertentangan satu sama lain. Keduanya harus merasakan seperti apa dunia luar dan sangat membutuhkan tuan rumah, sehingga mereka kembali menatap matanya pada saat yang bersamaan. Tapi keduanya tidak cocok, jadi mereka bertengkar, dan harga yang harus dibayar adalah dia buta. Jika pintu reinkarnasi tidak dikeluarkan dari mata dan dilepaskan sepenuhnya, saya khawatir kedua mata ini harus menyiksa diri mereka sendiri sampai mati. Tapi sekarang, meski dampak kebutaannya tidak besar, tapi masih kurang cocok. Selain itu, mata Kaisar berisi serangan pisau tajam luar angkasa dan pusaran luar angkasa, tetapi itu adalah salah satu mace pembunuhnya. Sekarang, itu setara dengan tidak lebih. Kapan akan pulih? Bagaimana Mu Yun tahu? Pada saat ini, Mu Yun merasakan cahaya luar menusuk membuat mata Mu Yun sedikit sesak dan menitikkan air mata. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, itu bukan air mata, tapi tetesan darah. Mu Yun mengeluarkan pita hitam dan mengikatnya. Cahaya di sekelilingnya terputus, dan kesemutan di matanya sedikit melemah saat ini. Tunggu sebentar, harganya lebih mahal dariku. Saat ini, Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Saya mengambil visi saya dan harus melindungi Anda. Mu Yun benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tapi pikirkan baik-baik, jika kali ini tidak mencapai keadaan dominan, jika sudah dalam batas, saya khawatir daging saya akan pecah. Di saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ada apa denganmu? Suara persatuan terdengar dan berkata dengan ketakutan. Apa yang kamu katakan? Mu Yun tidak memiliki jalan napas yang baik. Setelah kamu pergi, kedua matamu berkelahi dan akhirnya masuk ke pupilku, membuatku kehilangan penglihatanku. Ada apa denganmu? Setelah mendengar ini, Gui tampak terkejut dan berkata, saya pikir mengumpulkan harta karun di bawah tanah, mata Kaisar Kuning akan kehilangan kekuatannya, dan Anda dapat berintegrasi. Sekarang tampaknya mata Kaisar Kuning sedang terburu-buru. Integrasi paksa dan perselisihan dengan mata Kaisar Kuning. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia berkata dalam hati, kamu tidak perlu melakukannya, katakan saja. Aku tahu, apa yang harus aku lakukan sekarang. Mata Kaisar Kuning tidak bisa digunakan. Mata Kaisar Kuning tidak bisa mengendalikan waktu. Kupikir perpaduan mata, ruang kiri, dan waktu kanan sudah berakhir sekarang. Mendengar ini, Gui berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Saat kamu kuat dan bisa mengendalikan matamu, aku yakin penglihatan akan membalas secara otomatis. Pada saat itu, kombinasi ruang kiri dan waktu kanan akan digabungkan. Pikirkan tentang seberapa kuatnya itu. Seni ruang dan seni waktu ditampilkan bersama-sama. Apa yang kamu katakan itu indah, tapi kenyataannya kejam. Bagaimana melihat dan mengendalikannya adalah masalahnya. Dalam hati Mu Yun, dia juga harus mendesah bahwa Kaisar Chang dan Kaisar Kuning sangat kuat. Anda sebenarnya bisa melakukannya. Di mata Anda dapat memperkaya hukum kendali ruang dan waktu. Itu seperti batu Tuhan yang mengendalikan langit dan bumi. Bayangkan serangan luar angkasa dan serangan waktu telah menjadi cara paling hegemonik sejak zaman kuno. Seberapa hegemonik mereka menyeret lawannya dengan ruang dan waktu. Pada saat ini, Mu Yun memandang Gui dan berkata sambil tersenyum, Gui, kamu adalah asal mula ruang dan waktu. Kaisar Chang dapat mengembangkan hukum ruang. Kaisar Kuning dapat mengembangkan hukum waktu, dan kamu dapat mengontrol waktu dan ruang. Maukah kamu menjadi putra Kaisar Chang dan Kaisar Kuning? Keluar. Saat itu, dia berteriak, saya sudah ada ketika kedua orang ini belum ada, dan mereka hampir menjadi anak saya. Petik 2 petik 2. Hal baik apa yang kamu punya?
Beri aku beberapa. Muyun berkata tanpa daya. Saya tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan penglihatan saya. Anda tidak dapat memberikan kompensasi kepada saya. Keluar dari sini. Gui berkata, apa yang saya dapatkan hanya dapat digunakan oleh saya, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya. Terlebih lagi, anak Anda mengintegrasikan mata kaisar kuning dan mata kaisar kuning. Di masa depan, seni luar angkasa dan waktu akan bekerja sama dengan cara-cara yang kuat, tetapi itu hanya untuk sementara tidak tersedia. Lagi pula, akan ada jalan. Petik 2. Di Istana Kaisar Kuning dan beberapa istana, seharusnya ada banyak pil ajaib kuno, artefak atau formula batas yang unik. Anda dapat melihat dan mencoba. Keberuntungan Anda, Gui berkata lagi. Tapi ku beritahu, ada banyak lingkungan dominan di luar. Selanjutnya, berhati-hatilah. Dan kamu, Gui menjawab, secara umum, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda menelan ki dan darah Anda dan memurnikannya? Tentu saja, itu untuk mencerna kekuatan dan meningkatkan kekuatan. Kalau begitu kamu bertanya padaku. Satu kata jatuh, sosok itu menghilang, dan tidak ada vitalitas dalam gambaran membunuh surga. Muyun berdiri di atas magma dan hatinya berantakan. Buta di kedua matanya, dia mendapatkan apa yang diinginkannya dan kembali dengan kepuasan. Saat ini, dia tampak bingung. Setelah berpikir berulang kali, Muyun meninggalkan pusat bumi dan menuju tanah. Keluar dari aula utama, Muyun merasakan sepertinya ada nafas yang kuat, terang atau redup memancar dari langit dan bumi di sekitarnya. Sepertinya tuan-tuan itu telah masuk, bisik Muyun dan melangkah lebih dalam. Meskipun Anda menarik perhatian Kaisar Kuning, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Namun, sekarang Anda buta, Anda tidak bisa pergi begitu saja karena Anda telah kehilangan efek ilahi dari mata Kaisar. Apalagi pintu masuknya harus didominasi semua pihak. Mereka mendapati bahwa mereka telah memasuki istana Kaisar Kuning terlebih dahulu, dan hal ini tidak akan berakhir dengan baik. Sepanjang jalan, Muyun berjalan melewati istana, tidak semuanya diselidiki. Dia hanya mengambil kesempatan dan berkeliaran di antara istana. Setelah memasuki ratusan istana, Muyun akhirnya menemukan sesuatu di satu istana. Rak buku terbuat dari kayu cendana kuno. Tapi rak buku ini kosong. Sepertinya seseorang datang ke sini sebelumnya dan mengambil semua barang di rak buku itu. Muyun akhirnya menemukan naskah rahasia di rak buku. Rahasia untuk maju. Muyun mengeluarkan naskah rahasia dan memindai pengetahuan jiwa. Tanah belantara menutupi langit dan tangan. Muyun bergumam dan membuka naskahnya. Namun, setelah membacanya, Muyun menemukan ada 9 gaya dalam naskah ini. Namun, sebagian besar masih belum lengkap. Hanya 3 bentuk pertama yang tercatat sepenuhnya. Sebuah telapak tangan menghancurkan gunung dan sungai. Telapak tangan kedua meledakkan bintang-bintang. 3 telapak tangan menutupi dunia. Muyun berkata pada dirinya sendiri, ini hanya 3 gerakan. Kelihatannya cukup kuat untuk mendominasi alam surga. Jika 9 gerakan, kekuatannya pasti kuat. Sayangnya, itu belum lengkap. Sayang sekali, tidak semuanya. Terlebih lagi, sulit untuk membayangkan betapa kuatnya tangan penyembunyi hutan belantara yang benar-benar lengkap itu. Kasihan juga bagi Muyun. Seberapa kuat seharusnya seni bela diri yang ditempatkan Jue di rak buku. Singkirkan fluktuasi batin, Muyun. Pada saat ini, singkirkan sisa-sisa tangan yang menutupi langit di hutan belantara. Ketika dia harus meluangkan waktu untuk berlatih, dia akan terus melihat ke dalam aula. Saat ini, beberapa napas memasuki aula. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Muyun bersembunyi di sudut aula dan menutupi napasnya dengan membunuh surga. Ada 4 orang di grup ini. Terlebih lagi, dengan indera Muyun, keempat orang ini seharusnya berada di surga tingkat pertama dan kedua. Dan jalan utama juga berjarak 10 meter dan 20 meter. Pada saat ini, mereka berempat dengan hati-hati memasuki aula dan menemukan rak buku yang kosong. Mereka semua menaruh hati mereka. Sepertinya tidak ada apa-apa. Salah satu dari mereka membuka mulutnya dan berkata, Jiwa-san,
Menurutmu jika kita bertemu Suk Xiao di Istana Es, apakah kita akan langsung dibunuh olehnya? Pria yang dipanggil Sol San tersenyum dan berkata, Sol Yue, kamu terlalu banyak berpikir. Su Xiao adalah kekuatan besar Istana Dewa Es. Bagaimana kamu bisa menarik wajahmu melawan satu-satunya penguasa surga kita? Itu terlalu melemahkan semangat. Ini jiwa yang gelap. Anda harus berhati-hati kali ini. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa jiwa yang gelap benar-benar berani. Di depan Su Xiao, dia berani mengatakan bahwa dia sedang mengejar Leng Lingling, memperlihatkan dirinya dan menyeret darah ke dalam air. Itu sangat kuat. Saat ini, jiwa Yue berkata sambil tersenyum, bukankah kamu berbicara omong kosong? Pria berjiwa gelap adalah pria yang tidak ingin mati. Jika tidak, manusia bisa menjadi penguasa surga. Apakah kita masih memiliki satu dan dua aspek untuk mengubah surga? Petik 2. Itulah yang saya katakan. Saat ini, keempatnya bertanya ke aula utama dan mengobrol satu sama lain. Muyun juga mendengar beberapa berita. Manusia jiwa dari Istana Es. Tampaknya ada dua pihak yang memasuki Istana Kaisar Kuning. Terlebih lagi, jiwa gelap sebenarnya langsung memilih dirinya untuk mengejar Lengling. Namun, tampaknya Lengling belum mati. Istana Dewa Es cepat atau lambat akan mengetahui bahwa jiwa gelap akan langsung menunjukkan bahwa itu normal untuk menarik darah ke dalam air. Tapi sekarang pikirkanlah, jiwa orang gelap benar-benar tidak sederhana. Penguasa surga, cara yang dominan adalah melampaui 100 meter. 5 meter Malang Muyun sekarang bukanlah cocok sama sekali. Baru saja, Muyun harus mempertimbangkan suatu masalah. Meskipun dia menutupi napasnya, dia berada jauh di dalam aula. Jika keempat orang itu masuk lebih dalam, mereka akan menemukannya. Lalu, kita harus melawan. Di saat-saat ini, pikiran Muyun bergerak dan memegang sisa pedang yang siap meledak kapan saja. 4 orang. 3 mengubah surga menjadi 1 dan 1 mengubah surga menjadi 2. Alam ganda mengubah surga setidaknya 4 kali lipat kekuatannya. Selesaikan ini dulu. Pada saat ini, Muyun tidak aktif dan tidak bergerak. Pada saat ini, sesosok tubuh secara bertahap mendekati lokasi Muyun, dan terus mengobrol. Siapa? Namun, sebelum Muyun bisa melakukannya, pria itu berteriak. Seseorang. Dalam sekejap, keempatnya sudah siap. Keempat orang ini semuanya adalah penguasa keluarga jiwa. Apakah mereka orang biasa? Di kekuatan kelas 1 manakah tidak semuanya dapat mencapai wilayah dominan pada tingkat yang bermartabat? Bisakah Anda memiliki dua kuas? Terutama keluarga jiwa yang kuat di sini. Mereka pasti telah menemukan informasi tentang diri mereka sendiri, yang sangat peka terhadap jiwa mereka. Tanpa berkata apa-apa, Muyun bergegas keluar dan memotong dengan pedang. Kubur gunung dan sungai. Setelah minum, dia memegang sisa pedang dan segera menyilangkan pedang. Kubur gunung dan sungai. Keterampilan pedang Kipin adalah formula pembunuhan virtual dan penguburan pedang dewa. Mie Tianyan meninggalkannya 12 ilmu pedang, yang merupakan yang ketujuh. Pada tahun-tahun ini, Muyun juga mulai mempraktikkan formula pedang ini setelah ia mencapai wilayah dominan. Darahnya melonjak, dan pedang Muyun langsung menembus murid klan jiwa di alam surga yang berubah. Gunung Jiwa. Saat ini, 3 orang lainnya mengubah wajah mereka. Aku baik-baik saja, tapi saat ini, Muyun memperhatikan tanpa daya. Jiwa Yue, yang lehernya diusap sendiri dan separuh kepalanya hampir jatuh, dengan lembut membantu kepalanya kembali pada saat ini. Ada bekas darah yang mengerikan di antara lehernya, tapi jiwa Yue tidak peduli sama sekali. Baiklah, Muyun terkejut. Itu omong kosong. Gunung Jiwa memandang Muyun, tetapi berkata sambil mencibir, anak-anak keluarga jiwaku, tubuhku tidak kuat tetapi jiwaku memiliki kekuatan kelas 1. Memotong tubuhku hanya menyakiti jiwaku. Apakah kamu pikir kamu membunuh saya? Muyun kesal saat ini. Dia tahu terlalu sedikit tentang semua ras surgawi, kekuatan dan ras kelas 1 ini. Keterampilan, jiwa dari klan jiwa sangat kuat, yang sungguh tidak biasa. Orang buta yang bau, kamu bersembunyi di sini dan mencoba membunuh kami. Siapa kamu? Jiwa San, yang juga satu-satunya yang mengubah surga menjadi pemuda ganda, berteriak pada saat itu.
Hampir mendung oleh orang buta. Mereka yang membunuhmu, Muyun pada saat ini. Tetapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, segera mengambil pedang dan membunuhnya. Meskipun pandangannya terhalang, kesadaran jiwanya dapat dengan jelas menunjukkan setiap gerakan di aula. Pada saat ini, badan pedang ditempa dengan 4 cara, dan pedang dipadatkan dalam sekejap. Memegang sisa pedang bersama dengan formula pemusnahan dan penguburan virtual, pedang tersebut akan membunuh 4 orang dalam sekejap.